Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu penguji. Yang pertama, Ibu Rahmawati Husein, MCP PhD. Ya. Selanjutnya, Bapak Dr. Muhammad Zainuri, MSI. Dan tidak lupa, dosen pembimbing yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi, Bapak Sakir Ridho Wijaya, SIP MIP. Baik, pada kesempatan hari ini, dalam ujian hasil, saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Kebakaran di Kota Banjarmasin, Studi Kasus Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat di Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini berkaca dari kurang mampunya pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi kebakaran pemukiman yang terus meningkat serta dengan keterbatasan armada pemadam kebakaran, biaya dan petugas damkar setiap ada permintaan layanan pemadam kebakaran. Nah, dan juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang syarat-syarat pencegahan dan penanggulangan kebakaran pasal 5 bab 3 yang berbunyi setiap orang wajib aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Warga masyarakat yang peduli dengan keadaan demikian serta didukung oleh pengusaha yang jumlahnya cukup banyak berinisiatif untuk berperan serta di dalam menanggulangi bencana kebakaran dengan membentuk barisan pemadam kebakaran secara swadaya atau mandiri. Paradigma pembangunan yang ada, peran pemerintah sebagai penyedia fasilitas sedikit berubah dengan adanya usaha masyarakat untuk ikut berperan serta terlibat bersama pihak swasta dalam meringankan beban pemerintah untuk melayani ketika adanya permintaan layanan pemadam kebakaran. Menariknya, kehadiran barisan pemadam kebakaran swadaya ini tidak dibayar. Anggota yang bertugas tidak mendapatkan gaji dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Partisipasi mereka murni bersifat ikhlas dan sukarela. Sampai dengan tahun 2018, data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP yang terbentuk di 5 kecamatan sekota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah menjadi daerah terbanyak barisan pemadam kebakaran swadayanya yang terbentuk, yaitu sebanyak 2.673 anggota dengan 106 kesatuan. Kemudian dari sajian data bencana kebakaran yang didapat dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, selama sepanjang tahun 2020 Januari hingga September telah terjadi 19 kali kebakaran di 15 kelurahan, dan di Kelurahan Melayu hanya terjadi sebanyak 1 kali dengan korban 2 kepala keluarga, 8 jiwa dan 2 rumah. Nah, dengan data demikian menandakan adanya usaha yang sigap dan terlatih dari komunitas barisan pemadam kebakaran di wilayah Kelurahan Melayu yang menjadi objek penelitian peneliti kali ini dalam pengurangan risiko bencana kebakaran pemukiman agar tidak banyak yang menjadi korban. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan. Penelitian ini merumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yang sangat tinggi untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan dalam melaksanakan tugas mulia untuk membantu sesama. Kemudian, pertanyaan penelitian, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran di Kota Banjarmasin? Studi terdahulu, sejauh ini studi terdahulu hanya membahas keberadaan barisan pemadam kebakaran swadaya, namun belum secara spesifik membahas tentang bentuk. Maka dari itu, pembeda dan pembaharuan penelitian kali ini, penelitian ini berfokus pada bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun untuk teori yang digunakan dalam penelitian kali ini, yang pertama untuk teori partisipasi menggunakan
teori Wilczek, yaitu information, deciding together, acting together, and supporting independent community interest. Information ialah pemberian informasi, deciding together memutuskan bersama, acting together bertindak bersama, dan dukungan dari masyarakat secara mandiri. Kemudian untuk mitigasinya menggunakan teori mitigasi non-struktural, yaitu ada capacity building masyarakat, perencanaan wilayah, dan asuransi. Definisi operasional, informasi yang pertama ada informasi, adanya pemberian informasi untuk tujuan yang sama dengan indikator media sosial dan radio komunikasi. Yang kedua, deciding together atau memutuskan bersama, merumuskan bersama, adanya pengambilan keputusan bersama dengan indikator musyawarah BPK dan warga, dan pembagian wilayah penanganan kebakaran. Yang ketiga, acting together, yaitu dengan bertindak bersama, adanya tindakan bersama untuk mencapai tujuan yang sama dengan indikator capacity building masyarakat, pengawasan, dan pembaruan inovasi. Yang terakhir, supporting independent community interest dengan indikator saling mendukung dan pemberian asuransi. Kemudian kerangka pikirnya demikian, yang merah ini adalah indikator, kemudian yang hijau ialah variabel dari partisipasi masyarakat untuk mencapai mitigasi bencana yang baik. Adapun metode penelitian, pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena banyaknya organisasi masyarakat komunitas barisan pemadam kebakaran ini yang terbentuk di wilayah Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang menjadi relawan barisan pemadam kebakaran swadaya di wilayah Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kemudian untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara terarah, dan observasi langsung dari lapangan. Selanjutnya, analisis data kualitatif yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis data yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang konkret. Data temuan akan dianalisis menggunakan software NPPO untuk melihat korelasi dan juga keyword atau kata kunci yang paling sering digunakan. Baik, langsung hasil dan pembahasan. Terdapat 4 variabel yang peneliti muat dalam penelitian ini, diantaranya information, deciding together, acting together, dan supporting independent community interest. Nah, untuk indikator yang pertama ialah pemberian informasi. Pemberian informasi menjelaskan suatu tindakan awal yang dilakukan oleh masyarakat komunitas barisan pemadam kebakaran swadaya ketika akan atau pada saat terjadi kondisi darurat. Adapun media informasi yang digunakan sejauh ini ialah yang pertama media sosial, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Kemudian indikator yang kedua ialah radio komunikasi seperti handy-talkie dan J-Lo. Yang pertama, media sosial. Berdasarkan survei ataupun hasil penelitian di lapangan, penggunaan aplikasi yang pertama yang paling sering digunakan ialah aplikasi WhatsApp. Berdasarkan informasi yang didapat dari komunitas, seluruhnya senada menyatakan bahwasanya WhatsApp yang paling efektif digunakan. Nah, penerapannya sejauh ini ialah dengan membuat WhatsApp group yang beranggotakan warga atau warga kompleks setempat, ketua RT, tokoh masyarakat, dan juga para relawan komunitas barisan pemadam kebakaran swadaya setempat. Grup ini menjadi media informasi pertama jika di lingkungan mereka terjadi kebakaran pemukiman, dan sejauh ini keberadaan WhatsApp Group sangat efektif sebagai media penyampaian informasi yang bisa dengan cepat direspon dan diketahui semua warga setempat. Kemudian selanjutnya ialah aplikasi Instagram. Aplikasi ini sangat banyak digunakan pada saat ini karena merupakan salah satu media sosial yang hampir semua kalangan menggunakannya. Aplikasi Instagram sendiri menjadi media yang digunakan komunitas barisan pemadam kebakaran swadaya untuk menginformasikan musibah kebakaran yang sedang terjadi dan sudah terjadi. Yang selanjutnya, aplikasi YouTube. Konten-konten yang dihadirkan pada aplikasi YouTube sejauh ini masih bersifat kegiatan relawan pasca menanggulangi bencana kebakaran. Nah, sejauh ini masih belum ada tersedia konten yang dibuat bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pemukiman seperti itu. Bisa dilihat di tampilan PPT ini
ada contoh screenshot WhatsApp grup dari masing-masing komunitas, kemudian ada aplikasi Instagram dari masing-masing komunitas, yang kemudian ada juga aplikasi YouTube dari komunitas. Berdasarkan dari hasil coding NBPO, di sini menunjukkan WhatsApp yang berwarna agak gelap abu-abu itu menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan untuk penyampaian informasi. Yang kedua adalah Instagram yang berwarna jingga. Yang ketiga adalah YouTube. Nah, sedangkan aplikasi Twitter dan Facebook ini masih sangat minim digunakan. Nah, sejauh ini masih hanya digunakan untuk penyampaian informasi pasca kebakaran, tidak untuk sebelum musibah ataupun kondisi darurat seperti itu. Kemudian dari item klasternya di sini yang bergaris biru, berdasarkan item cluster menunjukkan garis biru yang saling terhubung antara WhatsApp, kemudian Instagram, dan YouTube. Nah, hal ini menandakan bahwa 3 aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang paling rutin digunakan komunitas dan masyarakat dalam penyampaian informasi. Sedangkan aplikasi Twitter dan juga Facebook ini memiliki hubungan garis biru terpisah secara sendiri, secara vertikal, yang menandakan bahwa 2 aplikasi tersebut jarang digunakan untuk penyampaian informasi. Jadi yang paling rutin digunakan ialah WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Yang selanjutnya berdasarkan item word key-nya, kata kuncinya, menunjukkan hasil pembahasan yang paling banyak dibahas pada media-media sosial tersebut ialah tentang informasi kebakaran, kemudian tentang kegiatan komunitas barisan pemadam kebakaran swadaya, dan yang terakhir kegiatan warga dan kegiatan relawan damkar. Selanjutnya radio komunikasi. Radio komunikasi di sini ada HandyTalkie dan Zello. HandyTalkie sendiri mungkin sudah familiar untuk kita ketahui bersama sebagai media penyampaian informasi. Nah, sejauh ini dari temuan peneliti berdasarkan item cluster dari coding NP4 ini menunjukkan hubungan garis biru yang tipis, sangat tipis. Ini artinya tidak terdapat hubungan antara penggunaan HandyTalkie dan Zello dalam proses penyampaian informasi. Jadi dari temuan di lapangan, semua komunitas senada menyatakan masih belum menggunakan Zello. Zello sendiri adalah aplikasi bawaan dari Play Store yang bisa di-download di Android atau di gadget masing-masing dan memudahkan untuk penggunanya menyampaikan informasi. Namun semua komunitas di Kelurahan Melayu masih belum menggunakan, masih menggunakan HandyTalkie sebagai media penyampaian informasinya. Kemudian berdasarkan word key atau kata kunci menunjukkan pembahasan yang paling banyak dibahas pada radio komunikasi HandyTalkie sendiri ialah tentang informasi kebakaran, kegiatan komunitas barisan pemadam kebakaran, dan juga kegiatan masyarakat. Selanjutnya memutuskan bersama. Memutuskan bersama merupakan partisipasi. Maaf Rama, cara penyampaiannya dipercepat ya, karena waktunya 15 menit maksimal. Ya, fokus to the point, gitu. Jangan lama banget. Nanti Bu Ahmad sama Pak aja tidur. Dengar suaramu yang merdu. Oke ya. Selanjutnya memutuskan bersama ini merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah dan pembagian wilayah. Pembagian wilayah sendiri ini merupakan bagian dari mitigasi bencana non struktural. Nah, diharapkan masyarakat dari kegiatan ini mampu mengkaji bagaimana menentukan penanganan dan penanggulangan sehingga bisa mengantisipasi ketika pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Yang pertama, temuan dari peneliti dari 11 komunitas, 7 diantaranya telah melaksanakan kegiatan musyawarah bersama warga untuk mengurangi potensi kebakaran pemukiman. Teknis kegiatan musyawarah yang dilakukan ada yang secara rutin dijadwalkan setiap 1-6 bulan sekali dan ada yang sifatnya kondisional seperti saat berkumpul dan bertemu di posko komunitas atau di pos ronda yang pada umumnya menjadi satu tempat lokasi. Jadi frekuensi antar komunitas melaksanakan musyawarah antar warga ini berbeda-beda. Namun yang tidak terjadwal itu rutin setiap malam. Di sana disisipkan bagaimana caranya mengantisipasi, mengobrol santai dan juga mengalir saja secara kultural. Kemudian untuk pembagian wilayah sendiri merupakan dari indikator dari mitigasi bencana.
Yang pertama, pembagian wilayah merupakan bagian dari kegiatan mitigasi. Nah, dari 11 komunitas, 8 diantaranya tidak menerapkan regulasi pembagian wilayah penanganan kebakaran. Sedangkan 3 komunitas yang lain sudah memiliki regulasi wilayah penanganan yang diatur oleh internal komunitas masing-masing. Hasil temuan, komunitas yang memiliki regulasi khusus di internal mereka ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Jelas di dalam sana, di dalam peraturan daerah tersebut sudah mengatur pembagian wilayah penanganan kebakaran. Selanjutnya, tindak bersama. Baik. Yang pertama ialah capacity building masyarakat atau peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, kegiatan ini rutin dilaksanakan, mencakup pelatihan keterampilan dan kecakapan warga. Yang pertama, pengenalan alat pemadam api di lingkungan komplek ataupun gang masing-masing komunitas. Yang kedua, pemahaman komponen dan fungsi dari alat-alat pemadam kebakaran portable. Kemudian praktik penggunaan alat pemadam api portable. Dan yang terakhir, dilakukan simulasi kebakaran. Kemudian pengawasan. Pengawasan sendiri dari 11 komunitas, 9 diantaranya belum pernah melaksanakan pengawasan yang berfokus pada instalasi listrik dan konstruksi bangunan di lingkungan komunitas masing-masing. Mengapa demikian? Dari hasil informasi yang didapat, instalasi listrik dan juga konstruksi bangunan sangat berpengaruh menjadi penyebab kebakaran pemukiman, seperti itu. Yang selanjutnya ialah pembaruan inovasi yang dilakukan. Yang pertama, ada pembaruan inovasi merupakan bentuk inisiasi yang dirumuskan oleh komunitas dan warga secara bersama. Yang pertama, ada yang konvensional dan juga berbasis teknologi. Yang pertama itu inovasi gerobak yang berfungsi untuk mengangkut mesin air portable karena cukup berat. Jadinya untuk menjangkau gang-gang sempit digunakan gerobak untuk bisa mobilisasi lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang kedua, penampungan air berfungsi sebagai sumber air utama saat kebakaran supaya para komunitas dan juga relawan bisa dengan mudah menangani kebakaran sedini mungkin. Jadi penampungan air ini dibuat seperti sumur, kemudian parit-parit kecil dan juga dibuat kolam buatan dan diisi air untuk sewaktu-waktu digunakan ketika terjadi kondisi darurat. Selanjutnya kerangkeng mesin air berfungsi supaya warga dan relawan mudah untuk menjangkau alat sehingga kebakaran bisa ditangani sedini mungkin. Jadi kerangkeng mesin air ini dari 11 komunitas masih 1 komunitas yang melaksanakan, mudah-mudahan bisa diadopsi oleh komunitas lain karena ini cukup inovatif. Kerangkeng air ini ditempatkan di titik-titik yang vital mendekati sumber air, kemudian warga yang di sekitar kerangkeng mesin tersebut dilatih untuk bisa menggunakan alat-alat mesin dan selang tersebut. Di dalam kerangkeng tersebut disediakan mesin portable, selang, dan juga kelengkapan lainnya untuk penanganan kebakaran sedini mungkin. Nah, yang keempat, ini memukul tiang listrik. Lama, waktunya udah 15 menit. Baik, satu variabel lagi, Mas. Nggak, tolong ya diatur. Soalnya Bapak Ibu dosen ada jadwal lain gitu maksud saya. Jadi yang keempat, memukul tiang listrik. Ini menjadi fungsinya sebagai alarm pertanda bahaya pertama, jauh sebelum ada media sosial dan juga handy-talkie dan lain sebagainya. Memukul tiang listrik menjadi media informasi pertama ketika terjadi darurat. Mungkin di Jawa, di tanah Jawa itu dengan memukul kentungan, tapi di sana dengan memukul tiang listrik menandakan bisa jadi kebakaran ataupun ada kejadian kemalingan. Kemudian yang teknologi, hidran. Hidran ini fungsinya sebagai sumber air utama juga, namun tidak semua komunitas bisa menerapkan inovasi ini karena ada tanggungan beban biaya setiap bulan yang harus dibayarkan dan itu tidak bisa dipenuhi oleh komunitas-komunitas ini. Seperti itu. Nah, berdasarkan coding NVIVO, item cluster menunjukkan 3 garis biru terang dari upaya inovasi yang dilakukan dengan hasil inovasi yang paling banyak diadopsi komunitas adalah yang pertama memukul tiang listrik, yang kedua membuat gerobak, dan yang ketiga membuat penampungan air. Sedangkan kerangkeng air masih 1 komunitas yang menerapkannya beserta hidran. Seperti itu. Selanjutnya dukungan masyarakat untuk kepentingan bersama.
supporting independent community interest. Ini yang pertama, kepekaan sosial. Nah, gerakan ini warga mengumpulkan donasi dalam bentuk uang tunai, sembako, bahan bangunan, dan baju layak pakai. Kepekaan sosial ini untuk membantu saudara yang terdampak. Nah, tidak hanya di wilayah Kelurahan Melayu, tapi di semua wilayah di Kota Banjarmasin. Secara otomatis warga akan melakukan penggalangan dana dan bantuan-bantuan lainnya. Kemudian yang cukup unik juga ialah dukungan finansial. Ada dua jenis dukungan finansial ini. Yang pertama, iuran masyarakat setiap bulan dan juga donatur tetap. Nah, rata-rata dari 11 komunitas, 7 diantaranya itu mendapatkan pemasukan keuangan dari iuran masyarakat yang frekuensinya setiap bulan sekali. Itu akan keliling bukan meminta sebutannya, mohon maaf, sukarela diberikan dari warga sekitar masing-masing dengan tidak membatasi nominal. Seperti itu. Yang kedua ialah donatur tetap. Nah, jadi hasil untuk donatur tetap ini, mereka melihat apa saja kebutuhan komunitas yang urgent untuk dipenuhi kebutuhannya. Hasil dari pengumpulan keuangan finansial tersebut digunakan untuk maintenance mesin air portable, kemudian perbaikan unit damkar, dan perawatan mesin air portable. Yang kedua, jenisnya ialah donatur tetap saja. 4 komunitas ini mendapatkan donatur tetap, yaitu donatur biasanya berstatus PT, CV, dan perorangan. Adapun mekanisme pemberian dukungan finansial disesuaikan dengan kebutuhan operasional komunitas. Selanjutnya, donatur juga melibatkan komunitas dalam aktivitas usahanya, seperti mempekerjakan relawan ini pada usaha yang dijalani agar relawan memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Karena relawan ini, mohon maaf, kebanyakan hanya buruh serabutan dan juga pelajar, Bapak Ibu. Jadinya PT dan CV ini sebagai donatur dan juga sebagai pembuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Yang terakhir, ini lingkungan, dari aspek lingkungan. Mas Rama langsung kesimpulan mawon. Langsung kesimpulan, nggih. Ya, soalnya biar fair ya, semuanya 15 menit. Nggih. Nah, penelitian ini, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berupa penyampaian informasi, memutuskan bersama, bertindak bersama, serta dukungan mandiri masyarakat untuk kepentingan bersama dalam proses mitigasi bencana kebakaran pemukiman yang dilakukan komunitas Barisan Pemadam Kebakaran di Kelurahan Melayu sudah dilakukan dengan baik. Hal ini ditandai dengan penyampaian informasi yang cepat dari masyarakat, serta saat terjadi kebakaran dengan menggunakan platform media sosial dan radio komunikasi, sehingga kebakaran bisa ditangani sedini mungkin oleh para relawan. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat yang aktif dalam mengkaji, merumuskan dan memutuskan melalui forum musyawarah BLK dan warga, sehingga proses mitigasi menjadi semakin bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengurangi risiko kebakaran pemukiman di lingkungan mereka. Masyarakat juga yang berperan aktif serta bertindak bersama dalam proses peningkatan kapasitas masyarakat dengan cara pelatihan dan edukasi rutin yang dilakukan bersama stakeholder berkompeten di bidangnya. Inovasi-inovasi yang digagas masyarakat bersama sebagai solusi untuk pengurangan risiko bencana kebakaran. Hari ini menjadi hal yang baru, menandakan sinergisitas dan partisipasi serta saling mendukung antar masyarakat itu penting dalam pengurangan risiko bencana. Namun kemudian pada sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses mitigasi bencana masih memiliki kekurangan dari aspek koordinasi pembagian wilayah penanganan kebakaran. Mengingat peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 yang sudah cukup jelas mengatur teknis penanganan dan memberikan batasan yang jelas dalam proses penanganan kebakaran pemukiman, nyatanya masih belum bisa diikuti dengan baik. Selanjutnya, pengawasan terhadap potensi kebakaran, baik yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat, masih minim dilakukan dari aspek pengawasan instalasi listrik dan konstruksi bangunan yang umumnya menjadi penyebab kebakaran. Terakhir, belum adanya program asuransi yang menjadi salah satu bagian dalam proses mitigasi bencana, baik untuk relawan ataupun untuk rumah warga di Kelurahan Melayu. Baik, saran pemberian informasi sudah cukup baik dan cepat dalam. Mas Rama, sarannya kalau udah ada di skripsi ya. Oke, makasih karena ini waktumu udah 11.40. Lama banget. Sudah saya ingatkan ya dari sebelum ujian kemarin 15 menit. Oke, terima kasih Mas Rama ya. Monggo di close ini dulu. Stop share screen-nya. Nah, nanti biar enak diskusinya. Nah,
Untuk selanjutnya, Rama mohon perhatiannya disiapkan. Ini akan ada diskusi dengan dosen penguji, ya, disiapkan baik-baik supaya nanti tidak dan terlewat karena semuanya untuk perbaikan skripsi Mas Rama. Yang pertama kami silakan kepada Ibu Ama, monggo Bu Ama. Ya, terima kasih Pak Sakir dan sebelumnya selamat Mas Rama ya sudah mempresentasikan dan bahkan sudah dipublikasikan. Jadi alhamdulillah ini tidak mudah karena yang mau publikasi kan banyak. Artinya sudah memenuhi secara isi itu sudah layak untuk dipublikasikan. Ada beberapa sebetulnya yang bisa menyempurnakan kalau karena yang dikirim itu yang dipublikasikan ya itu yang di abstrak itu ya kalau untuk jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi padahal ada teknik pengumpulan data di bawah jadi itu dihilangkan saja nanti karena teknik pengumpulan datanya sudah ada itu tapi secara umum alhamdulillah ini sudah sistematik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena ini partisipasi warga sebetulnya bagaimana hubungannya warga dengan pemerintah desa itu ya. Jadi karena tidak partisipasi saja karena Anda juga di jurusan IP, sebetulnya partisipasi ini kan perlu dikaitkan dengan pemerintahnya ya, entah pemerintah desa dan yang lain-lain. Nah, selama ini apakah terutama di support community ya karena kalau yang di variabel keempat ya support community interest karena support community interest itu bagaimana bukan community yang mendukung tapi pemerintah itu mendukung kepentingan masyarakat ya jadi itu ini kan misalnya dalam hal asuransi apakah ada subsidi apakah ada yang lain jadi supporting kalau dilihat dari judulnya supporting community interest itu bagaimana sebetulnya kepentingan komunitas itu disupport bukan masyarakat mensupport kepentingan itu ya jadi apa sebetulnya dukungan dari pemerintah untuk PKPM itu ya barisan pemadam PBK barisan pemadam kebakaran karena mereka sudah nggak dibayar masuk nggak didukung itu ya ini gimana bisa nggak dijelaskan itu karena yang variabel keempat itu rodok ganjel ini nggak ada sama sekalinya diskusi tentang dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan ya berarti karena kan di bawah barisan pemadam kebakaran kan biasanya di bawah kelurahan ya silakan kali itu dulu. Baik Ibu, ini tadi mengenai dukungan dari pemerintah Bu ya dari berbagai jenjang. Untuk dari kelurahan sendiri sejauh ini dukungan yang diberikan ialah dengan memberikan pelatihan-pelatihan setiap frekuensinya 1-6 bulan sekali. Nah, itu saja kegiatan yang boleh saya bilang itu bentuk dukungan penuh dari kelurahan seperti itu. Kemudian pelatihannya apa? Itu nggak disebutkan nih. Gimana Ibu? Pelatihannya itu apa? Pelatihan memadamkan api atau pelatihan memberikan informasi atau pelatihan apa itu? Di capacity building masyarakat ada Ibu penjelasannya. Capacity itu masuk di supporting. Masuk di ini Bu, bertindak bersama. Oh, bertindak bersama. Bertindak bersama itu dengan pemerintah. Oke. Halaman 16 di sini Bu. Oke, saya lihatnya. Oke. Terus? Nah, di sini Ibu, pelaksanaan kegiatannya bekerja sama dengan Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, BPBD, PMI, Basarnas, SAR, serta terdapat komunitas yang bermitra dengan polisi lalu lintas. Itu untuk pelatihan driver Damkar, itu ke Polantas langsung Ibu. Kemudian untuk yang ke masyarakatnya itu dengan melatih kecakapan warga, yaitu kegiatannya pengenalan alat-alat
pemadam api portable, kemudian pemahaman komponen beserta fungsinya, dan praktik penggunaan alat pemadam api portable, kemudian disimulasikan. Kalau fungsinya pemerintah desa sendiri terus apa di situ? Di capacity building itu tidak ada, tadi kan hanya Satpol PP, Damkar, SAR, Bermitra itu dianggarkan nggak atau ada kebijakan untuk BBK nggak di kelurahan? Oh, sebenarnya untuk menaungi dari komunitas BPK ini di Satpol PP dan Damkar, Bu. Nah, di Banjarmasin sendiri Dinas Pemadam Kebakaran belum ada, Bu. Jadi masih ikut dari Satpol PP, makanya anggaran sangat kecil, Bu. Enggak, bukan di tingkat Satpolnya, kan bantuan pemadam kebakaran itu kan berbasis kelurahan toh atau kecamatan? Sejauh ini yang handle itu langsung dari Satpol PP Damkar, jadi tidak ada pembagian antar kelurahan ataupun kecamatan seperti itu, Bu. Langsung koordinasinya langsung ke Satpol PP Damkar selaku pembina di sana statusnya. Selaku pembina statusnya. Jadi secara kebijakan di bawah kota. Betul, Ibu. Nah, dananya enggak dari kota. Kalau kota itu. Sejauh ini tidak ada, Bu. Jadi tidak semua tercover untuk anggaran karena tidak berbadan hukum mayoritasnya. Belum berbadan. Jadi tidak dianggarkan. Kalau misalnya kan kalau di kelurahan itu kan ada forum PRB, forum pengurangan resiko bencana. Maksud saya apakah dikaitkan dengan forum PRB, karena forum PRB itu bisa dikaitkan dengan dana kelurahan, dana desa. Misalnya kalau tidak berbasis desa, karena ini berbasisnya di bawah Satpol, mestinya dianggarkan di Satpol atau dianggarkan di Damkar atau di Setda, karena itu kebijakannya Kota Banjarmasin. Mungkin yang disampaikan Mas Ramadan itu bisa ditambahkan nanti untuk di deskripsinya ya, biar pemerintahannya agak masuk gitu ya, supaya karena sebetulnya pelayanan atau servis untuk kebakaran ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah itu ya, walaupun judul skripsinya partisipasi, tapi partisipasi ini kan terhadap programnya pemerintah kan untuk mengurangi kebakaran di sana. Jadi itu mungkin ditambahkan. Terus yang kedua tentang asuransi juga. Asuransi ini juga disediakan oleh Satpol, Damkar atau masyarakat. Ini kan baru asuransi relawan. Kalau asuransi rumah itu ada kebijakannya nggak dari kota? Oke, baik. Dulu pernah ada gagasan, Ibu. Dulu pernah ada gagasan untuk mengasuransikan yang pertama relawan, yang kedua rumah-rumah yang terdampak musibah kebakaran, karena di Banjarmasin sendiri notabene rumah-rumah itu berbahan baku kayu konstruksinya, Bu. Jadi sangat mudah terbakar. Itu pernah ada gagasan. Namun yang pernah terlaksana ini masih relawan dan sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk relawan sendiri sudah tidak ada lagi, apalagi yang rumah warga seperti itu. Makanya sejauh ini hanya dari komunitas asuransinya itu berdasarkan dari kebijakan para donatur seperti itu, Bu. Ya. Nah, kalau mitigasi, kalau yang berkaitan dengan rumah, asuransi itu kan kalau di luar negeri setiap rumah harus beli asuransi ya. Kalau di Banjarmasin itu ada enggak, itu yang mungkin bisa ditambahkan. Misalnya tidak ada kebijakan untuk mengharuskan membeli asuransi, atau kota ada peraturan wali kota misalnya, ada enggak untuk ini asuransi. Jadi deciding together atau acting together tadi itu bisa bahwa tidak hanya dari masyarakat tetapi dari pemerintah sendiri ada kebijakan tentang ini asuransi rumah, karena banyak rumah kayu itu di Sulawesi itu ada, di Jakarta juga ada memang pengenalan asuransi bencana itu untuk kebakaran dan banjir, baru 2 itu. Tapi untuk gempa bumi belum. Nah, itu kan bisa dijadikan contoh ya untuk model mitigasi, bahwa pemerintah kota mewajibkan misalnya rumahnya membeli asuransi. Kalau di luar negeri kalau nggak beli asuransi nggak diganti pemerintah. Jadi tidak ada subsidi pemerintah. Jadi asuransinya itu yang menyediakan swasta tetapi disupport oleh pemerintah. Jadi ini bisa menarik
skripsi Anda. Nanti kalau dibaca itu bisa jadi inspirasi untuk daerah kota lain ya. Kalau dibahas misalnya nanti ada seperti kalau di Amerika itu harus membeli National Flood Insurance Program. Jadi harus memberi asuransi. Kalau enggak, kalau rusak itu enggak bakalan disupport pemerintah karena daerah-daerah yang sering kena kebakaran atau sering kena banjir itu wajib beli misalnya ya. Nah, di kota ini di Indonesia baru yang mewajibkan itu belum banyak. Jadi Jakarta sudah, itu di Makassar ada. Jadi misalnya ya untuk kota itu membeli asuransi walaupun asuransinya nggak besar ya. Tapi itu bisa dikenalkan. Jadi ini kebijakannya mungkin dikaitkan ya untuk yang deciding. Atau juga kita masuk support karena support itu sebetulnya kan bagaimana enabling environment atau lingkungan itu mendukung terhadap community interest. Mungkin itu pertanyaan saya dan nanti bisa ditambahkan sehingga kesimpulannya juga bisa dipakai bahwa penelitian ini bisa dipakai untuk melihat jenis bencana yang lain untuk mitigasi bencana yang lain ya, apakah misalnya asuransi dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan saya berkait dengan interpretasi NVIVO. Saya nggak begitu tahu ya, misalnya interpretasi yang pertama itu garis, kalau garisnya itu tidak vertikal itu ketat seperti penggunaan Facebook dengan Twitter kan enggak banyak ya, yang paling banyak itu YouTube, WhatsApp dan ini. Padahal Facebook dan Twitternya juga tebal. Di dalam NVIVO itu kalau garis lurus vertikal itu dianggap kurang. Padahal itu juga tebal, tidak terang gitu ya. Kenapa itu juga muncul tebal itu kalau bisa dijelaskan. Saya enggak begitu ngerti soalnya soal NVIVO. Jadi mengapa bisa tebal Ibu? Ini juga digunakan, cuman penyampaian informasinya pasca setelah kebakaran Ibu. Jadi bukan penyampaian informasi pada saat kondisi darurat. Itu sudah disampaikan di pembahasan? Iya, sudah. Tapi kok enggak tak baca, kok enggak ada ya. Saya tuh soalnya kok enggak ada maksudnya apa, terus kok tebal, tapi itu nanti itu disampaikan aja. Kalau tebal itu artinya tetap itu. Ditambahkan aja karena kalau di jurnalnya nggak ada, saya cari-cari nggak ada karena itu maksudnya apa, karena di bawah itu tebal terang dijelaskan kalau tebal berarti hubungannya atau ininya dekat ya, sementara ini seperti yang di klaster radio komunikasi misalnya itu kan terang ya, terang dan tipis tidak tebal misalnya. Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan word key itu juga di NVIVO atau dibuat sendiri word key itu? Ini hasil dari coding NVIVO juga Ibu. Oh, coding NVIVO juga. Jadi itu dia menilai. Terus interpretasinya gimana itu? Jadi dia menilai komunikasi apa yang paling sering disampaikan pada saat bermedia sosial tersebut Ibu. Misalnya kalau ini ya yang di halaman 9 itu. Ada relawan warga komunitas dan kebakaran. Masyarakatnya juga tebal. Itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Itu bedanya apa kalau di Word? Jadi di sini yang lebih diperhatikan ialah huruf yang kapital ataupun yang lebih besar. Jadi di sini kebakaran, artinya penyampaian informasi di dalam HandyTalki itu lebih banyak mengenai penyampaian informasi kebakaran, kemudian kegiatan komunitas dan juga kegiatan masyarakat, seperti itu Ibu. Ini juga belum dibahas, kamu bahas saja. Maksudnya, ini di jurnal nggak ada. Ya, nanti kamu elaborasi aja. Maksudnya apa? Jadi orang yang tidak biasa atau pembaca yang tidak biasa mengetahui NVIVO itu bisa memahami, harus diinterpretasikan karena data tidak dibiarkan bicara sendiri, tapi dibantu untuk diinterpretasikan ya, dianalisis maksudnya apa. Nanti itu perlu disampaikan bahwa misalnya dari WhatsApp itu yang paling banyak dibicarakan tentang isu kebakarannya.
Ya itu jelas kalau dibahas ya, kalau dianalisis karena memang topiknya kebakaran ya, tetapi apa maksudnya tentang komunitas? Apakah komunitas itu grupnya atau komunitas itu targetnya ya, itu nanti tolong dianalisis dan dijelaskan ya. Karena saya baca di itu belum lengkap, di mana di jurnal mungkin deskripsi bisa disempurnakan ya, karena jurnal mesti hanya singkatan saja, yang diberikan kan yang jurnal. Jadi deskripsi mungkin bisa ditambahkan itu penjelasannya, ya, biar kualitas skripsinya makin baik. Mungkin itu aja Mas Syakir dari saya. Terima kasih untuk melengkapi ya apa yang sudah dibuatkan. Secara umum bagus. Nanti tinggal merevisi itu ya, yang berkaitan dengan interpretasi, kemudian yang berkaitan dengan hubungan dengan pemerintah. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Matur suwun Bu Ama atas pertanyaan Ya. dan masukannya yang bagus. Mas Rama sudah jelas ya dari Bu Ama ya. Sangat jelas Mas Syakir. Oke, kalau udah jelas nanti direvisi selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Yenuri. Monggo Pak Yenuri. Oke, terima kasih Mas Syakir Ridho Wijaya. Saya akan ya penguatan aja lah, nanti sudah banyak Bu Rahmawati dan juga saya kira hasilnya juga sudah cukup bagus, sudah ada artikel yang publish dan juga nanti menjadi satu kontribusi bagi lembaga. Amin. Memang kalau bicara kebaruan ya, saya kira BPK itu saya kira Badan Pemeriksa Keuangan ternyata dari jam pemadam kebakaran. Nah itu kalau pakai itu Mas hak cipta atau apa yang mengganggu lembaga negara. Tapi ya karena ini dalam skala sempit mungkin tanda petik itu kali ya makna khusus gitu loh BPK itu dalam arti itu. Baik, saya kira kekuatan masyarakat cukup bagus untuk bisa dijadikan sebagai fokus penelitian, juga pergeseran dari negara atau pemerintah di kekuatan-kekuatan masyarakat. Namun demikian, menggarisbawahi juga bahwa memang ada ada asal muasal sebab musababnya. Kenapa tumbuhnya civil society, kenapa tumbuhnya gerakan-gerakan masyarakat yang sebenarnya itu urusannya negara atau urusannya pemerintah. Ya memang berkaca tadi ya, kalau di awal berkaca dari saya kira itu tak berkaca lah ya, misalkan dilihat dari kapasitas pemerintah daerah, Kota Banjarmasin dengan sumber daya yang kurang atau boleh dikatakan dengan sumber daya yang tidak memadai untuk captive area yang luas, ya, maka ada peran serta masyarakat. Gitu. Jadi artinya memang awalannya dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah yang kapasitasnya kurang memenuhi itu sehingga melahirkanlah peran serta masyarakat. Dan secara fitrahnya dalam melihat kebencanaan itu kan orang kelompok masyarakat itu baik di perintah maupun tidak mesti peduli kok. Ya, karena modal sosial bangsa kita ini sudah cukup matang lah untuk melihat bahwa itu merupakan suatu kebersamaan tadi. Kebersamaannya itu sudah modal. Makanya ketika ada decide together, action together dan seterusnya itu tinggal gerakkan aja ya, Nah, sehingga perlu adanya tata kelola. Nah, ini sebenarnya kunci masuknya. Ya, kunci masuknya itu bagaimana di tata kelola itulah kebencanaan yang tadinya menjadi urusan pemerintah, saya kira undang-undangnya juga demikian, tapi ternyata masyarakat turut serta di situ. Nah, bagaimana profesionalitas dalam mengelola itu kan kita memasukkan prinsip-prinsip tata kelola. Nah, ini sebenarnya irisannya. Jangan sampai hanya bicara di level masyarakat terus, tapi pemerintahnya nggak ada. Nah, ini yang nanti
lepas konteks, lepas relevansi dan seterusnya. Karena bacaan sosiologi kan bisa, bacaan kekuatan masyarakat kan bisa. Tapi bacaan kita adalah bagaimana pemerintah itu yang seharusnya menjadi dia lakukan karena kapasitasnya yang kurang ya. Kalau studi administrasi bisa jadi kan kapasitas itu yang dieksplor kan gitu. Tapi karena ini melihat masyarakat, ya berarti masih partisipasi itu. Dan yang kedua tentu saja adalah bagaimana memberikan tagline atau memberikan judul itu ya. Kalau sekedar partisipasi kita kok kurang menantang gitu loh ya. Atau misalkan participatory governance kah atau apa yang kelihatannya menunjukkan satu kekinian ya, ada tata kelolanya. Dan saya juga melihat dari berapa indikator Mas? 4 atau 5 variabel? Variabelnya ada 4 Bapak, indikatornya. Nah, 4 itu dari mana? Ini kok di papernya kelihatannya belum muncul. Dari konsepnya siapa? Ya, dari kacamata atau dialog atau diskusi beberapa pengertian dari siapa, dan nanti memunculkan rumusan yang 4 itu kok kelihatannya belum ada. Ya. Baik. Tolong nanti dieksplor lagi lah. Ya ada dialog dulu lah. Dialog untuk melihat partisipasi dalam konteks kebencanaan itu apa sih yang perlu dilihat atau yang diukur itu. Sehingga muncul ada information atau decide together, action together dan seterusnya itu kan dari mana dulu? Ini diskusi dulu lah, mestinya ada ya di literatur review-nya. Ya misalkan kalau ada prabencana, saat bencana, pasca bencana itu ya yang moga-moga aja itu sebagai background-nya, sebagai setting atau mitigasi, preparedness, recovery tanggap darurat, menuju normal dan sebagainya itu sebagai background ya. Karena fokusnya kan pada mitigasi ini. Nah, sekarang mungkin pendalaman konsep teorinya di mitigasi itu apakah struktural, non struktural kan gitu dulu ya. Kalau non-struktural tentu saja yang berkaitan dengan penyadaran, berkaitan dengan edukasi ya. Kalau struktural rumah-rumah gimana penataannya supaya nggak mudah terjadi kebakaran seterusnya. Ya, saya kira diskusi itu dulu yang perlu gali, dieksplor, baru nanti muncul itu. Ya, jadi ini ada sedikit aja tentang penguatan. Yang berikutnya adalah tadi metode-metode, ada teknik-teknik analisis sudah dipakai. Ya, cuma ending-endingnya bagaimana membunyikan data itu menjadi satu analisis sehingga perlu enggak, nah gitu loh ya. Pemerintah itu lebih jauh campur tangan melakukan mitigasi atau masyarakat itu dibiarkan aja difasilitasi mereka akan tumbuh dan matang sendiri. Karena ada fenomena kalau pemerintah campur tangan malah nggak benar ini. Ini ada juga kan gitu. Kalau campur tangan pemerintah malah masyarakat nggak tumbuh partisipasinya. Ada juga kalau belum waktunya, ya, masyarakat nggak bisa pemerintah intervensi, tapi setelah nanti mature, sudah mampu, ya, maka bisa jadi dia bisa melakukannya. Nah, sehingga tolong bisa nanti dari riset ini bisa direkomendasikan, ya, apakah pemerintah itu semakin dibutuhkan dalam mitigasi atau sebenarnya itu serahkan masyarakat aja lah, beres-beres. Ini kebuktikan ini paling kecil nih tingkat kebakarannya kan di kecamatan itu kan yang paling kecil. Ya, ternyata sudah meningkatkan community secure ya, keamanan lingkungan sendiri, dia punya mekanisme sendiri, bisa menggali sendiri ternyata. Nah ini. Jadi arahnya ke sana supaya ada relevansinya dengan ilmu kita. Ya, bagaimana pemerintah ini semakin harus mengintervensi atau pemerintah ini sebagai fasilitasi atau hanya sebagai payung aja membuat regulasi untuk masyarakat itu bisa tumbuh. Nah itu kalau sampai ke sana bagus ya. Jadi ada kajian dari Rhodes itu ya, governance without government. Nah, jadi ngelola urusan-urusan pemerintah tanpa menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan ya. Kalau prinsip pemerintahan kan komando ya, directing, terus aturan yang ketat dan sebagainya. Tapi ini enggak, ini malah bisa masyarakat itu tumbuh dengan sendirinya. Ya, semakin harus diberi kepercayaan masyarakat itu untuk mengelola urusan dirinya sendiri karena dia yang paling tahu.
Karena kan kebakaran kasusnya kan biasanya kan percikan-percikan dari rumah tangga kan gitu. Nah, mereka kan lebih tahu bagaimana supaya hidup disiplin, bagaimana supaya hidup peduli dengan lingkungan. Nah, itulah edukasi yang mitigasi non struktural itu saya kira yang paling dikemukakan, misalkan gitu. Itu aja, Mas Rama, Mas Akir ya. Saya kira saya hanya menggarisbawahi aja karena sudah capaiannya sudah cukup bagus. Nanti pendalaman dan penajaman saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yenduri atas masukannya. Mas Rama sudah jelas ya, Mas Rama? Sangat jelas, Mas Akir. Ya. Terus nanti namanya Pak Yenduri dan Bu Ama mohon dimasukkan ke dalam artikel jurnalnya ya, karena beliau sebagai dosen penguji nanti dimasukkan ketika publikasi di jurnal kan nanti ada nama beliau berdua ya. Siap. Oke, selanjutnya selamat, mau nanti diperbaiki, terus sampaikan lagi ke Bu Ama dan Pak Yenduri apakah revisinya, perbaikannya sudah sesuai dengan saran atau masukan dari Bu Ama dan Pak Yenduri. Oke ya. Baik Mas Akir. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Puspa yang punya bis Puspa, monggo. Baik, terima kasih Mas Akir dan Bu Rahma, Bu Ama yang telah menguji pada siang hari ini. Untuk Mas Rama, selamat telah melaksanakan ujian proposal dengan lancar. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan di WhatsApp Prodi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.